Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Pemirsa, pembentukan generasi muda inklusif yang mampu menerima dan mengelola keberagaman Indonesia menjadi perhatian USAID Indonesia. Jeremy Meadows, Direktur USAID Indonesia, mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung program kepemimpinan inklusif yang diselenggarakan melalui Pusat Studi Pesantren dan Pengembangan Masyarakat UB. Jeremy mengapresiasi UB sebagai salah satu perguruan tinggi yang berperan aktif dalam pembentukan kepemimpinan pemuda yang inklusif. Kepemimpinan pemuda sebagai generasi masa depan yang inklusif menjadi perhatian semua pihak seperti perguruan tinggi hingga lembaga internasional. USAID Indonesia termasuk salah satu lembaga yang memiliki perhatian dan dukungan terhadap tumbuhnya generasi muda yang inklusif dan mampu mengelola keberagaman. Saya senang dapat ikut menyaksikan dan merayakan kontribusi sangat penting dari Pusat Studi Pesantren dan Pengembangan Masyarakat atau PSP2M dalam membangun kepemimpinan inklusif di antara mahasiswa di universitas ini. Tahun lalu, lebih dari 3 juta pelajar mendaftar di berbagai universitas negeri di Indonesia. Mereka merupakan masa depan Indonesia dan Universitas Brawijaya turut menjadi bagian penting di dalamnya. Mahasiswa sebagai generasi masa depan memiliki tugas penting, yakni menjaga harmoni keberagaman yang ada di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan oleh Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, dalam penutupan Inclusive Youth Leadership Program hari ini. Guru Besar MIPA UB melihat bahwa bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia memiliki konsekuensi pentingnya pelatihan dan pendidikan mengenai kepemimpinan yang inklusif agar nantinya generasi muda dapat tampil sebagai pemimpin dalam masyarakat yang mampu merawat harmoni keberagaman. Tugas generasi muda saat ini tidak hanya menuntut ilmu, namun juga berlatih kepemimpinan yang berwawasan inklusif. Kepemimpinan ini penting karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman tinggi sehingga pada masa yang akan datang membutuhkan sosok-sosok pemimpin yang tangguh dan mampu mengelola harmoni keberagaman. Siapa yang harus menjaga? Yang menjaga adalah kita semua, khususnya mahasiswa sebagai yang leader yang harus tetap menjaga harmoni yang ada di Indonesia. Untuk itu, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat mahasiswa, pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia untuk terus membawa perubahan dan menjaga diversity, menjaga harmoni dan menjaga kerukunan antara umat, antar suku, antar anak bangsa. Sebab tanpa ada kerukunan dan harmoni, maka pembangunan Indonesia tidak akan pernah terjadi. Pemirsa, pemberian materi mengenai Artificial Intelligence kepada mahasiswa Universitas Brawijaya memiliki dua tujuan utama.
Ketua AI Center UB, Profesor Wayan Firdaus Mahmudi menjelaskan bahwa kedua tujuan tersebut ialah agar mahasiswa dapat memahami sejak awal mengenai perkembangan dunia artificial intelligence dan kaitannya dengan keilmuan mereka. Selain itu, pemahaman mengenai AI juga agar mahasiswa nantinya familiar dengan teknologi tersebut, sehingga membantu mereka di dunia kerja sebagai sosok yang terampil dan familiar dengan teknologi tersebut. Hal ini menurut Wayan akan menjadi nilai lebih tersendiri bagi setiap lulusan Universitas Brawijaya. Pengenalan artificial intelligence kepada mahasiswa Universitas Brawijaya melalui materi perkuliahan diharapkan menjadi bekal mereka pada saat terjun di dunia profesi. Dengan bekal pemahaman mengenai AI, maka mereka akan menjadi sosok yang sudah familiar dan terampil dengan dunia artificial intelligence sebagai nilai lebih di dunia kerja. Mahasiswa ini harus difasilitasi untuk mendapatkan perangkat yang terbaik supaya penelitian mereka juga terlaksana dengan baik, mendapat pengalaman menggunakan perangkat yang canggih. Pada saat mereka lulus ya sudah terbiasa. Jadi pas katakanlah di tas perusahaannya sudah biasa menggunakan perangkat seperti ini, kan jadi nilai lebih. Jadi sekali lagi ekspektasi tinggi kita kelola dengan baik, ya harapannya lulusannya juga istilahnya kompetensinya itu juga memadai. Fakultas Ilmu Komputer UB mendapat tempat tersendiri di hati para siswa sekolah yang akan masuk ke Universitas Brawijaya. Hal ini terlihat dari kunjungan siswa sekolah ke UB yang berlangsung hampir setiap hari, menjadikan Filkom sebagai salah satu fakultas tujuan kunjungan mereka. Dekan Filkom UB, Profesor Wayan Firdaus Mahmudi membenarkan hal tersebut. Menurutnya saat ini minat siswa sekolah masuk Filkom tinggi sehingga pihaknya terus melakukan inovasi dan terobosan baru agar keilmuan yang ada selalu diperbaharui dan meningkatkan mutu lulusan. Pesatnya perkembangan teknologi digital menjadikan Fakultas Ilmu Komputer UB sebagai salah satu fakultas yang diminati oleh siswa sekolah. Hal ini terlihat dari banyaknya kunjungan siswa sekolah ke UB yang menjadikan Filkom sebagai salah satu fakultas yang dipilih untuk dikunjungi. Kunjungan ini membuat Filkom terus berbenah agar dapat lebih baik dalam memberikan pendidikan ilmu komputer kepada mahasiswa. Kunjungan SMA itu nyaris tiap minggu itu ada, bahkan kadang-kadang seminggu 2 kali. Khusus ke Filkom ya? Khusus ke Filkom. Jadi biasanya kan pas kayak musim liburan SMA gitu ya, SMA kan mengadakan kunjungan ke perguruan tinggi. Nah mereka kan mensurvei ke siswanya, mau mampir kemana? Paling yang dikunjungi kalau nggak kedokteran, via Filkom. Jadi ya dari situ aja sudah tergambar bahwa memang peminatnya sangat tinggi. Nah di satu sisi itu keuntungan, di sisi lain bagi kami tantangan. Berarti kan ekspektasi siswa masuk Filkom itu kan tinggi. Nah itu yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana kurikulumnya itu memang benar-benar top gitu ya, supaya keinginan mereka terpenuhi, artinya cita-citanya itu terpenuhi. Makanya kerjasama itu sering kita lakukan. Telkom Indonesia merupakan salah satu BUMN papan atas yang juga menjadi penghuni pasar modal. Pada dunia pasar modal, saham Telkom menjadi salah satu piket yang mampu menjadi motor penggerak IHSG. Untuk itu, Galeri Investasi VIA menggelar bedah emiten saham Telkom dengan menghadirkan Vice President Investor Relation Edwin Sebayang. Menurut staf Humas Galeri Investasi VIA UB, Victoria, bedah emiten ini memiliki tujuan sebagai salah satu media edukasi kepada mahasiswa agar mereka dapat mengerti emiten yang ada di pasar modal sebagai referensi dalam melakukan investasi. Bedah emiten ini juga sebagai ajang bagi Galeri Investasi VIA untuk dapat memperkuat jejaring dengan emiten pasar modal Indonesia. PT Telkom Tbk merupakan emiten penghuni LQ45 yang menarik untuk diulas. Sebagai BUMN bidang telekomunikasi yang memiliki lini bisnis digital, saat ini kinerja dan aksi korporasi Telkom menjadi perhatian investor.
Media bedah emiten menjadi sarana penting bagi Telkom untuk memaparkan kinerja dan strateginya kepada para investor termasuk mahasiswa. Ini itu adalah acara berkolaborasi bersama Telkom Indonesia membahas mengenai bedah emiten, mulai dari prospek dari Telkom Indonesia, kemudian bagian investor relation, kemudian berbicara juga mengenai saham-saham yang dari Telkom, kemudian strategi-strategi Telkom dan sebagainya, gitu. Nah, tujuan dari acara edukasi apa ya? Acara ini pertama-tama adalah salah satu program kerja dari Galeri Investasi via UB. Kami memang membuat acara yang berkaitan dengan saham atau pasar modal. Nah, ini juga merupakan acara bedah emiten yang bekerja sama dengan Telkom sehingga dapat menjalin relasi di luar via UB juga. Pemirsa, investasi pada usaha startup masih akan dilakukan oleh Telkom Indonesia melalui MDI Ventures. Edwin Sebayang sebagai Vice President Investor Relation Telkom Indonesia mengatakan bahwa terdapat 3 sektor yang menjadi bidikan investasi, yakni usaha rintisan dalam kesehatan, teknologi, dan telekomunikasi. Ketiga sektor tersebut menurut Edwin akan terus tumbuh pada masa yang akan datang dan dapat disinergikan dengan lini bisnis Telkom agar menjadi ekosistem bisnis digital yang kuat pada jangka panjang. Telkom akan terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap proses investasinya melalui MDI agar dapat memperkuat sinergi value dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Usaha rintisan atau startup bidang kesehatan, teknologi, dan telekomunikasi merupakan 3 sektor yang diyakini akan terus tumbuh sehingga menarik minat Telkom untuk berinvestasi. Melalui anak usaha MDI Ventures, Telkom terus melakukan analisa peluang investasi untuk meningkatkan nilai dan hasil investasi. Terkait dengan venture capital dan juga terkait dengan invest di startup segala macam itu tadi udah ada sedikit penjelasan. Mungkin kita masuk terkait dengan kesehatan ya, terkait dengan terkait juga dengan teknologi ya, telekomunikasi. Nah itu yang mungkin akan nanti akan banyak juga masuk di sektor-sektor atau di industri tersebut, Pak. Emiten telekomunikasi PT Telkom Tbk saat ini mengejar market cap hingga 600 triliun melalui berbagai strategi korporasi. Salah satunya menurut Vice President Investor Relation Edwin Sebayang dengan melakukan spin-off terhadap IndiHome dari Telkomsel. Spin-off ini menurut Edwin akan menghasilkan sekitar 10.000 pelanggan baru yang akan memberikan kontribusi berlipat kepada Telkom. Dengan demikian, maka target perusahaan meraih 600 triliun pada tahun 2023 akan dapat terwujud. Spin-off IndiHome tersebut akan dilakukan pada tahun ini sesuai dengan rencana kerja perusahaan yang bersandi TLKM. Edwin optimis bahwa spin-off akan membuat kinerja Telkom Group lebih baik sebagai perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan digital yang terintegrasi. Spin-off IndiHome menjadi pilihan bagi Telkom untuk meningkatkan market cap hingga mencapai 600 triliun pada tahun 2023 ini. IndiHome saat ini memiliki pangsa pasar yang kuat di Indonesia dengan puluhan ribu pelanggan, sehingga aksi spin-off ini diharapkan dapat memunculkan puluhan ribu pelanggan baru bagi Telkom Group. Jadi kita kan based on 3 bisnis ya, segmen. Nah kita menggunakan namanya 5 bold moves. Nah yang terdekat itu adalah kita akan melakukan spin-off ya, melakukan spin-off IndiHome terhadap Telkomsel sehingga nanti akan tercipta 10 juta pelanggan baru. Ya itu pertama yang akan kita lakukan.
terkait dengan bagaimana kita bisa menuju ke 600 triliun market cap tersebut. Lalu kedua itu adalah kita sekarang mulai memonetize investasi di data center. Kita tahun lalu sudah investasi di data center yang kurang lebih sekitar 3 kampus ya. Nah itu sekarang udah mulai akan memberikan revenue Pak. Jadi ibaratnya sekarang udah mulai banyak yang masuk ke dalam data center tersebut akan memberikan revenue ya. Nah itu nanti akan juga salah satu menciptakan nilai value creation terhadap pencapaian ke 600 triliun tersebut Pak. Pusat Studi Pesantren dan Pengembangan Masyarakat atau PSP2M Universitas Brawijaya melakukan pembibitan terhadap pemimpin organisasi mahasiswa agar dapat menjadi pemimpin inklusif di masa depan. Ketua PSP2M UB, Dr. Nurul Badriah mengatakan bahwa program pembibitan ini dilakukan melalui Inclusive Youth Leadership Program atau IYLP. Melalui program yang merupakan kerjasama dengan Harmoni dan USAID Indonesia, diharapkan akan muncul pemimpin masa depan yang inklusif dari para aktivis organisasi yang saat ini sedang menempuh kuliah di Universitas Brawijaya. Pusat Studi Pesantren dan Pengembangan Masyarakat UB memiliki program besar melalui Inclusive Youth Leadership Program untuk menghasilkan pemimpin muda masa depan yang memiliki sifat inklusif dan mampu merawat keberagaman yang ada di Indonesia. Program ini berjalan dengan melibatkan puluhan aktivis mahasiswa yang ada di Universitas Brawijaya. Di acara closing ceremony dan diseminasi kegiatan IYLP 2022-2023 yaitu Inclusive Youth Leadership Program. Ini adalah program yang digagas oleh Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat UB bekerjasama dengan Harmoni dan USAID. Program ini merupakan inisiasi untuk menyemai bibit dan prinsip inklusivitas bagi para pemimpin. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di WTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.